Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari kelas 29B NIM 19472400043 akan menjelaskan materi PKPD 3 mengenai sitasi dan plagiasi. Sitasi atau kutipan adalah referensi yang ditulis pada suatu karya tertentu, baik seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain, sebagai bentuk pengakuan atas ide atau pendapat orang lain. Penulisan sitasi pada suatu karya ilmiah merupakan bentuk dari kejujuran intelektual yang sudah seharusnya dijaga dan dijunjung tinggi. Selain itu, penulisan sitasi menjadi bagian dari upaya untuk menghindari praktik plagiarisme. Adapun tujuan sitasi yaitu yang pertama untuk menjunjung tinggi kejujuran intelektual atau menghindari plagiarisme. Yang kedua, untuk menghubungkan karya dan ide sebelumnya atau tidak asli dengan sumber yang benar. Yang ketiga, untuk memungkinkan pembaca melakukan secara independen apakah bahan yang direferensikan itu mendukung argumen penulis melalui klaimnya. Yang keempat yaitu untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan penulis. Macam sumber sitasi. Sitasi dapat diambil dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu buku, yang dimulai dari penulis, judul buku, tempat penerbitan, penerbit, tanggal terbit, dan nomor halaman jika sesuai. Yang kedua yaitu jurnal, yang dimulai dari penulis, judul artikel, judul jurnal, tanggal penerbit, dan nomor halaman. Yang ketiga yaitu newspaper atau surat kabar, yang dimulai dari nama penulis, judul artikel, nama surat kabar, judul bagian, dan nomor halaman jika diinginkan. Yang terakhir yaitu tanggal penerbitan. Yang keempat yaitu situs web atau situs internet, yang dimulai dari penulis, judul artikel dan publikasi jika sesuai, serta URL dan tanggal pada saat diakses. Cara menulis sitasi. Adapun cara menulis sitasi itu memiliki ketentuan-ketentuan. Yang pertama yaitu nama pengarang sumber yang digunakan. Yang dikutip adalah nama terakhir, kemudian diikuti dengan tahun. Yang kedua yaitu apabila tidak ditemukan di dalam kutipan, nama pengarang ditulis dalam tanda kurung. Yang ketiga yaitu apabila pengarang memiliki 2 karya atau lebih, nama yang dikutip diikuti dengan judul. Yang keempat yaitu apabila pengarang ada 2 orang, maka penulisan sitasinya yaitu kedua nama orang terakhir tersebut ditulis. Yang kelima, apabila nama pengarang lebih dari 3 orang, maka di dalam kutipan tersebut ditulis nama terakhir pengarang pertama diikuti dengan et al. Yang keenam, apabila sumber yang dikutip berasal dari suatu organisasi, maka organisasi tersebut bisa dianggap sebagai pengarang. Cara menulisnya yaitu dengan menyebutkan nama organisasi tersebut atau menggunakan singkatan yang baku. Apabila nama organisasi tersebut tidak dinyatakan dalam kalimat, perlu ditulis di dalam tanda kurung pada akhir kalimat. Yang terakhir yaitu apabila sumber yang dikutip tidak memiliki nama penulis, maka judul sumber tersebut dikutip dalam tanda petik 2 atau dalam tanda kurung apabila tidak dinyatakan dalam kutipan. Selain itu, juga dapat ditulis dengan anonymous atau tanpa nama. Namun sebisa mungkin kutipan yang tidak mencantumkan nama penulis atau anonymous ini tidak digunakan.
Plagiasi merupakan perbuatan secara disengaja maupun tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah miliknya sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Untuk menghindari praktik plagiarisme, maka dapat menggunakan teknik paraphrase. Teknik paraphrase adalah teknik menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri, sehingga gagasan tersebut tampil dalam bentuk kalimat yang sama sekali berbeda dengan sumber asalnya, namun tentu dengan tidak mengubah esensi dari ide atau gagasan yang disitasi tersebut. Paraphrase merupakan cara legal dan sah dalam meminjam gagasan orang lain. Ini berbeda dengan praktik copy-paste yang jelas-jelas merupakan kutipan langsung dari gagasan orang lain. Kutipan langsung sangat berpotensi menjadi praktik plagiarisme. Jadi, paraphrase itu merupakan menjelaskan gagasan orang lain dengan menggunakan istilah yang berbeda. Dalam memparaphrase, kita harus memperhatikan ketentuan berikut. Yang pertama, jangan hanya mengganti kata dengan sinonim. Yang kedua, jangan semata-mata menukar urutan kalimat atau informasi. Yang ketiga, jangan hanya menambah atau menghilangkan kata atau frasa. Yang keempat, jangan menambah frasa baru, tetapi tetap mempertahankan sebagian atau seluruh yang terdapat pada sumber aslinya. Yang kelima, jangan lupa mengutip sumber asalnya. Adapun tips dalam memparaphrase, yang pertama yaitu ubah pilihan kata. Yang kedua, gunakan kalimat sendiri. Yang ketiga, gunakan thesaurus untuk membantu. Yang keempat, coba ubah struktur kalimat. Baiklah, itulah mengenai materi PKPD 3 yaitu sitasi dan plagiasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.